Kami podcast Mamang meminta maaf kalau ada kesalahan dan salah-salah tutur bahasa ataupun data yang kami sajikan. ataupun kami ada salah tingkah laku gitu ya, Ya. yang di luar etika gitu. Jadi kami minta maaf gitu. Meskipun belum lebaran. Karena nonong bet inisiatif kudu minta maaf tadi cek mana kan orang nurutan akhir nama gitu. Oke. Aya naon itu. Ya takutnya kita selama ngonten kurang lebih sudah 2 season ya kita lewati. Nah, kita kan pasti tuh banyak kesalahan, banyak salah data atau salah baca ya di teksnya itu harusnya apa, terus diomonginnya apa. Itu kan sesuatu hal yang normal gitu. Iya benar bisa. Asal ulah salah etika we lah gitu Nah, ya, sama itu. gitu. Asal jangan salah input aja. Oh eta. Kerek orang ngerinya. Ngomong-ngomong Mang, tadi berbicara masalah etik gitu nya. Oke. Kita hari ini disuguhkan di beberapa media sosial berita gitu nya, dan juga di beberapa stasiun TV gitu. Ada kasus di KPK yang sedang rame. Iya. Ya, tapi sebelum untuk kasus yang sekarang kita spill sedikit ya. Memang kemarin untuk pimpinan KPK itu Bapak Firly Bahuri kan ya, tersandung kasus pemerasan. Ya, pemerasan. Itu ya. Kepada sapi. Diperah sapi mah. Itulah pada sudah tahu gitu ya. Oke. Nah ternyata kasus atau misalnya masalah terkait KPK ini tidak hanya di situ saja Mang. Dan sekarang ada rame lagi terkait masalah pungli atau pungutan liar gitu ya. Tadi nu liar teh lain sapi hungkul Mang. Sapi ayah sapi liar. Iya benar. Di KPK ge anu liar Mang gitu. Tapi ada liar-liar yang bagus. Apa? Susu kuda liar. Harus ada makan kesehatan. Kesehatan. Nah, menurut orang juga ini pertama kali dalam sejarah di Indonesia lembaga anti rasuah di mana si ketuanya itu tersandung dan tertangkap karena kasus pemerasan. Iya. Kan selama KPK berdiri di zamannya Pak SBY kan dibentuknya itu baru pertama kali ini kan ketua KPK tersandung. Adapun memang dari beberapa ketua KPK sebelumnya adalah beberapa kasus. Contoh yang paling diingat ku orang adalah Pak Antasari Azhar. Oh iya dulu. Itu kan bukan kasus pemerasan, bukan kasus suap menyuap. Itu kayaknya pemerasan yang lain ya tamu. Tapi ini mah untuk dewasa gitunya. Pemerasan sapi. Nah, eta benar eta. Tapi sapi yang diperahnya tentunya susu. Nah, yang paling orang hafal itu adalah kasusnya Pak Antasari Azhar, terus Pak Abraham Samad. Orang hanya 2 itu sih yang ada nempel di otak gitu. Terus sekarang mungkin Pak Firly Bahuri gitu kan. Sangat disayangkan Mang selamanya kepala anu bidangna eta gitu nya, bidangna anti korupsi. Ya. Kok aya indikasi kadinya oge gitu kan ya, anu anti korupsi, suap menyuap, gratifikasi dan sebagainya. Ternyata gitunya malah polisina India gitunya anu harusna tuan takurna tanya berkuasa menangani eta si tuan takurna kalau ketangkep gitu kan ya. Kasus gitu. Itu kan sangat merugikan citra dari KPK sendiri gitu ya. Apalagi ayeuna lagi-lagi kan bahwa ada kasus tadi anu pungli lah gitu. Pungutan liar yang dilakukan. Ini bisa disebut terstruktur gak sih? Karena memang yang terlibat banyak kan? Banyak benar. Ada kurang lebih 90 pegawai KPK yang terindikasi ya melakukan pungli di rutan ya. Rutan KPK. Rumah Mang Otan. Di rutan rumah tahanan. Yang pertama kali sebelum dilakukan penyelidikan nih ya, si kasus ini itu punglinya itu bernilai 4 miliar rupiah. Oh 4 miliar. 4 miliar rupiah. Terjadi di rentang waktu tahun 2021 sampai 2023. Nah, setelah dilakukan penyelidikan atas kasus ini, ternyata nilai punglinya lebih besar lagi. Lebih besar, jadi sabaraha cenah? Jadi 6 miliar. 6 miliar. Dan rentang waktunya juga
ini sudah panjang lagi terjadi gitu. lama gitu dari tahun 2018 sampai 2023 lah kurang lebih gitu. Nah, yang jadi pertanyaan lah ya, yang menjadi pertanyaan bagi kita nih netizen, rakyat jelata gitu lah ya. Bener. Kok bisa-bisanya kasus di tahun 2018 sampai 2023 tidak terungkap dan baru terungkap sekarang. Berarti belum terungkap memang. Iya kan baru bisa diungkap sekarang gitu kan. Jika nama apesna ayeuna gitu kan, segala sesuatu ge nunggu apesna meureun gitu nya. Orang jadi inget salah satu manajer orang ya di tempat kerja orang, inget ya, tanggal apes tidak ada di kalender. Gitu. Bener gak sih? Bener, kalau misalkan ada di kalender kita bisa menghindari. Wah ini tanggal apes gue nih, harus ditinggali ya. Gitu. Nah, apakah mungkin ini kan konspirasi atau teori-teori yang liar di kita lah ya. Apakah mungkin setelah ini dampaknya setelah Ketua KPK terciduk gitulah ya atas kasus apa sih pemerasan tersebut, barulah terungkap nih semuanya. Jadi kalau di main kartu ini kartu aja udah dapat, jadi semua kartu kebuka nih akhirnya gitu. Bisa jadi sih Mang, karena memang orang kayaknya aya teori-teori lah gitunya, memang dari beberapa sejarah oge, ketika misalnya katakanlah ada orang yang berpengaruh gitunya di suatu tempat gitunya, mau itu positif negatif, ya biasanya ketika istilah mana namanya lamun sumberna gitu boroknya atau, udah bukan itu si orang nanti sebagai akarnya gitunya atau jajadugna gitu, yang menopang, yang merajai lah gitu, yang punya kekuasaan lebih gitunya, ketika orang itu sudah bisa diambil, ya yang lain gampang gitu. Ibarat dulu Mang misalnya kenapa zaman perang lah gitunya, ketika raja nang ditaklukkeun gampang naklukkeun misalnya nu namana prajurit atau rakyat nanti gitu. Seperti itu. Mungkin dalam peperangan jantung pertahanannya dulu kalau sudah dapat gampang lah ngeberesin krocok-krocok atau prajurit lah ya, follower-followerna lah gitu. Dan seperti kalau orang juga mengingat masalah kemarin Bangnya, anu pembunuhan gitunya di lembaga anu geningannya, jangan disebut gitu kan. Ketika tadi jajadugna geus keambil kan, akhirnya kebuka lah semua gitu. Mungkin hukum alam seperti itunya. Nah, seperti itulah gitu. Kalau hukumnya Peti Vera beda lagi, nama bakal kamu pilih yang mana gitu. Kata namanya. Iya sih. Tapi ngomong-ngomong, Bapak sok menehela. Ngomong-ngomong tadi Mang, itu kan kasusnya teh nama nanti pungli gitu ya. Orang rada habis pikirnya gitu, maksud pungli di KPK pungli kumaha gitu ya. Kan biasanya pungli mah di pasar gitu ya, atau misalnya uang kebersihan, uang keamanan biasanya gitu kan ya, tapi maksa atau kasar kumaha gitu ya. Ya kayak pungli kan gitu kayak dilaporkeun. Nah, namun di KPK sendiri kumaha merendah pikir orang di KPK kan karena retatnya. Mereka kan punya integritas, punya profesional dan sebagainya gitu ya. Nu kabayang kumaha seperti kumaha sih kira-kira nah ima asumsi orang banyak gitu ya. Mungkin pada saat mendatangani fakta integritas tidak pakai materai. Jadi seolah tidak sakral. Gitu. Nah, orang sih riset lah ya, kita kan riset untuk ngebahas ini kan. Sejauh kita riset pun memang tidak diceritakan kan kronologi atau secara jelas punglinya itu seperti apa. Cuman hanya beberapa portal media berita yang mainstream ya, yang biasa kita lihat di beberapa website, sosial media, itu hanya memberitakan bahwa jumlah pegawai yang terindikasi atas kasus pungli ini adalah 90 orang. Tadi kan sudah disebutkan. 78 orang diantaranya dihukum atau diberikan sanksi untuk meminta maaf oleh Dewas. Dewan Pengawas ya. 78 meminta maaf secara terbuka dan disiarkan live oleh di beberapa platform atau channelnya si KPK itu sendiri. Nah, tapi yang anehnya adalah kenapa permintaan maaf mereka harus membalik badan kamera. Kalau mana jeli ya dan melihat proses permintaan maaf itu videonya Mang. Jadi si kamera itu di belakang. Oh, tidak di shoot mukanya gitu. Tidak dong. Lain eta meureun bisi nu eta mah video nu beredar mah eta mah misalnya lain orang KPK nah mungkin aya nu keur ieu cenah momen ieu.
lain momen gitu misalnya mah rakyat biasa merenya nyuri-nyuri video lain aslina buat. Enggak mang, memang asli. 78 orang itu di hadapan dewas. Di dewas itu kan di depan tuh, ada meja panjang, ya dewan pengawas. Nah 78 orang tersebut membelakangi kamera. Itu orang pribadi ngerti kenapa mereka posisinya seperti itu. Mungkin takut malu keluarganya disamarkan gitunya. Padahal bisa mang lamun yang harap kakana kamera gitu tinggal di blur. Jika film-film Jepang kan gampangnya. Yes. Tapi itu di blurnya kan bukan muka. Gitu aja. Orang mah sok mukana di blur teh kalian teh. Lainnya ya mah. Iya, bukan itu. Mang. Beda judul film juga nama. Beda. Nah kan biasanya normalnya nih normalnya kalau media merekam secara live apalagi gitu ya di media tersebut harusnya kan menghadap ke kamera, tapi ini kan membelakangi. Orang tahu beberapa alasan, mungkin salah satu alasannya adalah ya karena mungkin takut malu atau misalkan kalau ini orang pikiran liar ya, kalau misalkan dia tahu bahwa misalkan orang ada di salah satunya gitu ya, mungkin teman anak orang akan ngomong, Mai, itu lo ada bapak kamu, kenapa minta maaf gitu? Oh berarti bapak kamu yang ngelakuin pungli ya? Nah takutnya mungkin bisa jadi kan menjaga nama baik keluarga gitu. Padahal mah kan nyalah, namun misalnya malu akan disendiri keluarga tong kayak gituan atau pak lah gitunya kasar nama gitu selesai meureun. Nah aya ngeusibet aya kaera keneh gitu nya. Tapi pas nampi anu opat sampai 6 miliarna kaera. Orang teh ngomong gitu. Apalagi berapa tahun coba dari 2018 sampai 2023. Kurang lebih itu 5 tahunan. Kan? Tapi, satu periode presiden berarti. Atau satu periode pimpinan KPK. Iya. 5 tahunan. Tapi tadi memang masalah itu emang meren kebijakan ti dewa sendirinya. Dan jujur orang pribadi sih awalnya ngerasa aneh. Geram lah gitu ya. Jadi nah sih cuman hanya minta maaf saja, walaupun tadi memang ada beberapa anu diserahkan mungkinnya kita lanjut sendiri. Tapi ternyata setelah kita baca-baca tadi misalnya mungkin untuk orang-orang yang awam kok itu seperti seolahnya katakanlah memang lamun pungli itu kan kejahatannya. Tapi kok misalnya nanti dihukum seperti nulain misalnya gitunya. Seapal orang sih memang untuk pungli sendiri etamanya lebih lamun dibilang kepidana bisa masuk pidana lamun aya unsur-unsur anu ketika proses pungli nate aya tindak pidana. Misalnya kamu harus bayar sekian gitu kan ya dengan surat apa misalnya, tapi ternyata surat palsu. Dari segi aturan mah tidak ada gitu. Misalnya tadi misalnya hayang ngajenguk anu misal gitunya. Nah ini orang punya pengalaman nanti ya. Cerita. Misalnya hayang ngajenguk kudu mayar sabaraha. Itu kan aturanna lamun aya aturan mah kan bukan pungli eta mah registrasi mernya. Tapi dia pikir orang mang biaya administrasi. Maksudnya kan orang tanya masuk ke rumah tahanan untuk ngajenguk saudara misalnya keluarga kan beda meureun lain asup ke kebun binatang meureun ka kebun binatang kan misalnya asup ke kebun binatang kan memang bayarnya untuk apa gitu, tapi kan mengajeng ka eta meureun teu kudu bayar juga nama tapi dukanya orang teu apal gitu. Nah ini cerita dulu pengalaman orang ya. Orang pernah dulu ketika kelas 3 SMA kalau gak salah ada kakaknya teman orang itu ditahan karena kasus narkoba. Ya. Setelah kami ya orang dengan teman orang menjenguk ke rutan, jangan disebutin ya rutannya. Di Konoha gitu. Di Konoha, salah satu rutan di Konoha. Ternyata mang ketika orang masuk itu ada biaya untuk masuknya. Jadi orang ceritain ya, karena dulu handphone belum terlalu rame dan tidak terlalu menjadi komoditi ya handphone itu, sehingga orang memang tidak sempat dan ya gak ada niat apa-apa untuk mendokumentasikan gitu. Karena menurut orang, ini mah memang normal gitu lah ya. Kalau misalkan mau masuk, kita harus registrasi. Nah, orang memang ketika itu mang disuguhkan dengan kertas. Kertas itu adalah berisi nomor, nama pengunjung, jam kunjungan, terus tanda tangan. Nulis dong orang dengan teman orang karena dulu gak tahu ya, orang gak sempat tanya juga apakah memang dibatasi berapa orang mengunjungi atau kalau durasi memang dibatasi mang dulu tuh ya kurang lebih 1 jam lah, kalau lebih orang masih lupa ingat. Nah orang registrasi, nah setelah registrasi nulis si petugasnya itu
ujang, karena ujang itu adalah sebutan untuk anak kecil. Mungkin bagi mereka orang anak kelas 3 SMA itu masih disebut masih anak-anak barudak lah. Sok Jang, nulis nama dan tanda tangan, terus dimintai kartu pelajar, terus dimintain uang 10.000, 2.000 berapa ya orang SMA? Orang SMA lah. Itu dipintai uang 10.000 di zaman itu. Tapi eta punten aya tadinya misalnya biaya ditertulis nya gak ada. Justru itu. Nah, orang justru ingin menanyakan. Jadi bertanyakan gitu ya. Karena kan orang ketika SMA tidak sekritis sekarang. Kalau misalkan kondisi orang pada saat itu sekritis ayeuna sekarang, orang pasti nanya, "Pak, ini buat apa 10.000? Uang registrasi kah?" Tapi kan saya uang berkunjung kan? Orang gitu berkunjung, kalau registrasi paham berarti ada hadiah meureun ya kalau registrasi. Kayak door prize di jero gitu ya. Lamun ruang untuk berkunjung berarti aya tontonaneun nih. Aya tontonan. Aya lalajoaneun gitu ya. Tadi di kebun binatang atau di mana gitu. Tontonan gitu. Misalkan kan di lapas ada tuh istilah bilik asmara. Murah ting 10.000. Murah ya. Ima VIP gitu. Beda dari OnlyFans tapi mau kejangkau kemana mah gitu. Ya. Nah, kalau misalkan kondisi waktu itu orang sekritis sekarang pasti nanya, karena orang masih kelas 3 SMA, polos aja bayar mang 5.000 ewang PT dulu ya, patungan. 5.000. Alah. Ya ampun dah bro, ini harus bayar. Ya gak apa-apa gitu. Karena memang ya pikir orang tadi ini sesuai aturan gitu. Nah, makanya orang mau tanya, apakah memang seperti itu bapak-bapak sipir yang terhormat? Ya, atau mungkin dulu Mamang jujur kita juga nggak tahu ya, karena alhamdulillah orang pribadi sih mudah-mudahan kealamannya. Oh, belum punya pengalaman. Jangan sampai. Enggak, maksud orang berkunjung ke lapas. Maksudnya jangan sampai oke sih tapi cobalah. untuk membuktikan fakta. Ya. Tapi orang mah mudah-mudahan tidak ada berhubungan dengan seperti itulah. Kayak acara investigasi Trans 7 kamera di baju misalkan. Kecuali eta tadi ya, gitu. Suaranya sengau. Ya, Bapak mau ke siapa? Gitu. Nah, itu gak tahu karena orang polos bayar aja. Nah, mungkin ya pemikiran liar orang mungkin prakteknya seperti itu mungkin ya yang terjadi di rutan KPK. Karena di beberapa portal berita kita gak nemuin ya tapi ya sih seperti apa. Tapi orang dulu pernah di TV ya gitunya. Jadi memang beberapa kasus korupsi lah gitunya dulu kan sempat rame lah. Contohnya tiang listrik masih ingat kan? Oh iya. Tagernya jangan disebutkan. Itu memang kayak misalnya teh ada istilah manonnya ketika misalnya aya berkunjung cenah misalnya dia diminta mayar sabaraha gitu untuk kan. Untuk jenis kamar seperti ini, fasilitasnya ini. Tadi minta fasilitas atau misalnya seperti emang nanti kan seperti handphone gitu ya. Handphone atau duit kan itu tidak boleh masuk ke lapas ya. Harusnya. Nah, ketika misalnya aya si penghuni lapas tadi pengen handphone atau uang, itu kan harus melewati fase persekutuan heula gitu. Dan mungkin bisa juga melahirkan sebuah pungli di sana gitu. Nah, itu yang didapatkan cerita orang dari kakak teman orang. Dia cerita di sini kalau mau makan persis apa yang pernah diungkap di Mata Najwa dulu kan Mbak Nana ikut tuh ke Pak Setnov terus ke disebutkan. Alah, baik. Jadi mas sejarah ya emang faktanya dia tersangka kan lah ya. Nah, seperti itulah memang terjadi Mang di rutan itu. Ya, di rutan bukan rutan KPK nih ya. Nah, itu mah di yang lain dulu. Di rutan yang lain dulu. Memang seperti itu. Jadi kalau misalkan jangankan handphone lah ya. Dulu handphone mungkin jadi barang mewah lah. Ini aja rokok itu beli Mang. Di sana tuh. Dan memang ada level-levelnya. Misalkan si A ini levelnya dulu lupa Jadi ketua lah, misalnya ketua levelnya diklasifikasi karena dari hukuman atau kejahatan yang dilakukan. Jenis kejahatan. Jenis kejahatan. Kalau misalkan si ketua ini biasanya sih yang dijadikan ketua itu katanya level kejahatannya lumayan agak ngeri lah. Misalkan pembunuhan, pemerkosaan. Itu pasti secara hukum sosial di sana akan dijadikan bukan sesepuh,
orang yang dituakan lah gitu. Suhu dalam kejahatan gitunya. Tapi curang bukan suhu dalam kejahatan, suhu di dalam circle-nya mereka gitu. Meskipun ketika masuk lapasnya itu dirujak dulu, artinya sok aya jenengnya. Ya lah, di ospek lah istilahnya tapi tuh. Namanya. Tapi memang seperti itu kenyataannya. Ya. Informasi yang orang kan ngobrol tuh selama kurang lebih 1 jam. Jadi ngeri-ngeri sedap gitulah kalau ngobrol sama orang residivis tuh gitu. Oh iya, orang inget mang tila bahasa faktana imanya orang tengah ada dulu kasus anu si sembako anu bahasa bulan puasa dengan kasih makanan anu kabencong teh. Si YouTuber TikToker gitu. Palepa eta kan sama kan dibully kan disiksa kan gitu nya. Dirujak, disiksa. Itu merenya ospek namanya gitu. Iya, di ospek. Ngeri-ngeri sedep mangnya. Ngeri-ngeri sedep. Jadi jangan mau ke sana lah gitu. Iya, orang jadi teringat tuh kan akhirnya orang mencoba untuk mengingat kembali secara utuh apa yang diceritakan sama kakak teman orang itu. Korelate kan dengan beberapa fakta yang ada gitu kan. Yes. Orang menjamin. Kalau kata Babeh Haikal, I guarantee you. 2 tahun. 5 tahun. 5 tahun. 2 tahun mengusum gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kembali ke kasus tadi mungkin 78 orang itu disangsi harus meminta maaf di depan publik. Ya, di depan publik maksudnya tadi disiarkan secara langsung meminta maaf kepada publik, masyarakat, dan 12 orang diantaranya itu diproses untuk menjalani sanksi kepegawaian. Mungkin agak cukup berat lah yang 12 orang itu. Iya. Gitu. Bisa jadi tadi mang kan meren setahu orang gitu ya, memang dalam kepegawaian itu tadi ketika misalnya orang melanggar kode etik gitunya, itu ada perlakuan khusus. Jadi dia mah kasus etiknya, kasus etik itu bisa tadi aya minta maaf bisa gitunya, kemudian aya oge misalnya dipecat aya gitunya atau yang lainnya gitunya. Paling cocok sih dipecat sih. Dan tadi yang mungkin yang paling lama prosesnya gitunya itu mah orangnya tadi ketika misalnya memang pelanggaran itu ya, walaupun hanya sekedar pungli makanya yang berhubungan dengan etik, ketika proses pungli itu ada indikasi istilah tindakan hukum gitunya, misal memasukkan surat atau misalnya aya istilah suap mungkin atau terstruktur. Nah ini terstruktur. Yang kurang alami terstruktur gak? Karena memang ya bisa jadi harus ngisi buku tamu gitu. Kayaknya emang hari berjamaah mah terstruktur lah. Manya ada seorang terstruktur. Di mana lagi lamun misalnya doan atau lebih di satu gitunya itu si pelakunya ya. Apalagi sampai ke 80-90 kan tadi. Ya pastilah terstruktur mah gitu. Jadi tadi merenan bedana kenapa misalnya nanti tadi aya anu hanya dihukum nate untuk minta maaf saja, mungkin itu hanya terkait masalah etik gitunya. Walaupun tadi memang pro kontra sih mang tadi aya anu setuju atau misalnya kok tidak segampang itu gitunya. Nah ari karayat jelata bebeakan gitu kan ya. Hanya maling. Ingat gak kakek yang ngambil kayu itu di hutan itu kan di penjara berapa tahun ya? Lupa lagi kasus itu. Nah sedangkan ini sudah jelas-jelas nominalnya gede, masa hanya permintaan maaf. Kan etik cenah memang gitu tadi. Terkecuali tadi lemun misalnya teh dia memang aya ranah pidana gitu tadi misalnya memasukkan data atau aya indikasi nanti misalnya namanya teh pemerasan tadi kan seperti ketuana kemudian istilahna gratifikasi dan sebagainya itu memang ranah hukum gitu. Masuk tadi memang misalnya teh ketika memasukkan barang-barangnya yang tidak boleh masuk itu juga melanggar hukum, makanya akan berbeda gitu tindak lanjut atau hukuman analah gitu. Nah sehingga sebetulnya ya kita juga pada tahu sebetulnya Mang atas dasar bukan atas dengan kejadian ini membuat netizen itu geram, ingin berkata-kata kasar gitu. Nah, tapi walaupun ini Mang sebelumnya nanti tadi ya orangnya sebetulnya bisa nanaonnya. Dan nanti masalah tadi etik gitunya, masalah etik itu kembalikan ke Dewas dan ternyata setelah kita baca yang menjatuhkan sanksi untuk membuat video permintaan itu adalah Dewas gitu. Dewas sendiri. Bager Dewasnya ya lamun teu bager bakal langsung diperecat gitu. Harusnya gitunya. Ya harusnya dipecat ya. Gitu mana setujunya? Ya, karena ini orang mewakili pribadi dan mungkin lah ya keresahan netizen juga. Orang berharap hampir sama ya ke 78 pegawai itu untuk dipecat. Karena alasannya karena menurut orang apalagi yang bisa membuat mereka jera.
Bayangkan dong 5 tahun 2018 sampai 2023. Dalam kurun waktu 5 tahun berarti mereka seolah merasa aku tidak kapok gitu kan. Kalau misalkan oke lah hanya sekali atau 2 kali gitu kan. Kita masih bisa mentolerir loh sebagai rakyat jelata gitu, sebagai rakyat biasa yang tidak bisa menjatuhkan sanksi kepada mereka, hanya dewas gitu kan. Nah, orang baca juga di portal berita yang lainnya, ini ada yang mewakili banget sih menurut orang lah ya. Aspirasi rakyat. Aspirasi rakyat. Orang baca di Kompas ya, ada salah satu pakar psikologi forensik yaitu Bapak Reza Indragiri Amril. Terima kasih Pak Reza. Ya, saya respect kepada Anda. Beliau mengungkapkan nih beberapa poin atas sanksi yang dijatuhkan kepada 78 pegawai KPK. Yang pertama, menurut Pak Indragiri adalah ini terkesannya hanya teatrikal. Oh gitu. Ya, ketimbang pertaubatan secara substansial. Artinya teatrikal itu ya seolah hanya menontonkan masyarakat itu hanya ditontonkan permintaan maaf secara seremoni dan substansi dari permintaan maaf itu apa? Pertaubatan, substansi dari pertaubatan itu seolah tidak ada karena menurut Pak Indragiri adalah apakah si KPK bakal mengejamin dari 78 pegawai ini tidak akan melakukan pungli lagi secara ini 5 tahun loh, berarti ada seolah ada pembiaran. Benar gak? Kalau bisik geus kangeunahan kan ya. Tadi teh geus terbuai dengan MM-an gitu kan ya. Nah, terus yang kedua itu lebih ke permintaan maafnya itu lebih ke perasaan malu, bukan perasaan merasa bersalah. Karena kalau misalkan didasari dengan perasaan bersalah, itu pasti gak bakalan dilakuin lagi dong gitu. Iya. Oke lah dalam rentang waktu sebulan 2 bulan gitu ya. Mereka dengan rasa bersalahnya pasti gak bakalan ngelakuin. Tapi ini bertahun-tahun berarti mereka seolah udah gak ada urat malunya gitu. Tapi emang mohon maafnya itu adalah kebanyakan pejabat-pejabat di Konoha. Berbeda dengan di Jepang contohnya kan. Di Jepang mah atau di itu kan aya nu sampai bukan membenarkan ya, sampai bunuh diri atau misalnya setidaknya mereka mengundurkan diri dari jabatan dengan sukarela kesadaran. Kan di Konoha mah teh kitu. Enggak. Haram bagi mereka untuk mengundurkan diri. Kajian era gitu. Iya. Bahkan ngesebenang ke era ge muncul deui gitu. Dan bisa itu tuh. Dan anehnya lagi ketika ditangkap oleh KPK dengan kemeja orange, dia masih bisa senyum-senyum. Tidak ada raut muka penyesalan gitu. Tadi berarti memang lebih menginikan rasa malu saja gitu, memang dibanding dengan penyesalan gitu. Makanya ini sangat mewakili keresahan orang pribadi ya, pernyataan dari Pak Reza Indragiri ini. Dan yang terakhir, Pak Reza Indragiri ini menyampaikan bahwa permintaan maaf tersebut bukan inisiatif pribadi dari ke-78 pegawai itu. Tapi ada dugaan, ada beberapa lembaga lah ya, atau pihak lain yang memaksa mereka untuk melakukan itu. Intervensi gitu. Yes. Kira-kira lembaga mana itu, Mang? Orang juga TCNN gitu ya. Detail gitu. Terus bisa disebut itu pernyataan. Disebutkan deh kira-kira lembaga mana gitu. Enggak, Pak Indragiri tidak menyebutkan ini lembaga mana. Tapi mungkin ada dugaan. Ada gitu dugaan. Kan. Ini kan hanya praduga tak bersalah. Ya, asumsi kan bisa saja gitu ya. Hak gitu teman. Cuman jangan sampai menyebutkan ini itu baru ke fitnah, ke hoax. Itu fitnah gitu. Jatuhnya gitu. Nah, itulah beberapa poin yang disampaikan oleh Pak Reza Indragiri tersebut atas permintaan maaf dari ke-78 pegawai KPK itu. Gitu. Ya, kita harap ginilah, orang karena sudah terlalu bosan lah ya, bisa dibilang bosan orang dengan beberapa kasus yang ada di Konoha gitulah ya. Akhirnya orang merasa wes lah, atur-atur sendiri aja gitu. Orang udah di fase itu loh, Mang. Saking jengkel terus mangkel, campur lah gitu di hati orang tuh. Sampai ya udahlah, gimana kalian aja atur-atur gitu. Apalagi kan yang lagi rame sekarang
beras mahal kan, diakibatkan karena orang Eropa juga makan beras. Orang sok kadang hayang bener tuh sih orang Eropa makan beras sekarang, sedangkan kan kebiasaan mereka makannya gandum gitu, roti. Dan macam emang tadi sih emang karena perang Ukraina orang nonton diberitahu kan ya. Karena di Ukraina itu sebagai pengimpor gandum terbesar lah gitu ya, ke salah satunya ke Eropa karena perang jadi kurang gitu. Jadi siap. Daripada kurang tadi di BA final lah karena beas gitu. Nanti kena jagong gitu ya. Padahal jagong. Anda sedang ngombehan. Emang ya orang nonton di berita gitu. Iya, di berita ya. Kebenaran di TV nonton orang itu. Nah, dari kejadian ini Mang, akhirnya ya orang bisa bukan menyimpulkan sih, lebih ke kan biasa terjadi ya beberapa dugaan kasus yang sering terjadi di Konoha adalah korupsi, suap menyuap, pemerasan, pungli, terus gratifikasi. Nah, apa sih yang menjadi pembeda di antara mereka? Kalau di Malaysia ada semacam KPK, lembaga KPK, itu lembaga anti rasuah. Orang apal karena nonton Upin Ipin. Ya, manfaat bermanfaat sekali. Dan kebetulan yang si bapaknya yang gendut pakai kacamata itu si Ehsan. Itu bapaknya kerjanya di sana gitu, di lembaga anti rasuah gitu. Nah, orang jadi bertanya-tanya gitu lah, apa bedanya di antara beberapa istilah-istilah yang sering kita dengar gitu lah ya, atau yang sering kita baca di beberapa sosial media atau di portal berita gitu. Setahu orang sih kebenaran Mang, orang teh loba bala di lembaga pemerintahan gitu ya. Jadi sedikitnya sok ngobrol-ngobrol lah gitu. Perbedaannya. Tadi tenon pertama korupsi gitu ya. Korupsi, pungli, suap, gratifikasi gitu. Atuh. Oh iya, satu-satu silakan. Mun korupsi ya pada apalah juga namanya, nges aneh lah gitu. Kan sering kasus KPK lawan sebagainya korupsinya. Yang dinamakan korupsi mah ibarat maling gitu, walaupun mereka tidak terima disebut maling namanya, tetap yang diperindah korupsi gitu ya. Tapi ini nama maling. Maling apa gitu ya? Maling yang bukan haknya gitu. Jadi mengambil yang bukan hak pribadinya gitu. Misalnya ada hak untuk rakyat, tapi diambil sebagian gitu kan. Itu korupsi, dipaling kan gitu. Atau misalnya ada pembelanjaan buat BTS gitu kan, diambil gitu ya. Ya itu ini namanya yang mengambil yang bukan haknya gitu. Itu korupsi kan gitu. Terus pungli nih yang punglinya paling pungli mah pungutan liar kan ya. Jadi meminta apa gitunya tadi mungkin pembayaran seperti apa, tapi ternyata itu tidak ada landasan hukumna gitu. Kecuali misalnya pungutan nanti aya aturanana, aya undang-undangna, misalnya aya aturanana itu bukan pungli atau memayar gitu kan ya. Kayak seperti pajak lah seperti apa gitu kan. Ketika misalnya ada pungutan tapi tidak ada dasar hukumna itu pungli gitu Mang. Tapi orang bisa loh supaya pungutan itu tidak liar. Kumaha? Diikat, dicangcang supaya gak liar. Iya. Kan pungutan yang liar. Tapi tetap Mang, pungutan mah mau bisa lah itu mah jelemana. Iya. Kudu cangcang tadi jelemana. Iya sih benar. Itu sih orang nanya nu paling dicangcang mah. Berarti bukan permintaan maaf atau sambil dicangcang permintaan maafnya. Juga nama bisa sih. Ya soalnya mereka sok itu biasanya gitu. Sekali ewang nyobaan gitu mesti rasana gitunya. Korupsi, pungli, suap Mang. Suap. Nah, kalau suap itu samanya seperti ngasih uang atau apa gitu Mang, tapi biasanya mah aya akad atau perjanjian. Misalnya tolong nanti bebaskan kasus ini gitunya, saya dikasih uang sekian misalnya gitu. Atau misalnya tolong pengaduan ini jangan diteruskan gitu kan ya. Nah beda duit segitu dan dia menyepakati diambil uangnya itu suap gitu. Ada perjanjian. Ada perjanjian atau akad lah istilahnya gitu. Apa bedanya dengan gratifikasi? Kalau gratifikasi sama-sama sih Mangnya, gratifikasi kan itu pemberian hadiah, uang. Hadiah bisa uang, bisa barang gitu kan ya. Tapi kalau gratifikasi kalau dibanding dengan suap itu mah akadna gitu. Itu mah jadi hanya nonnya istilah melihatnya lo mencek orang Sunda mah gitu. Misalnya orang bager ka maneh ngarah maneh bager ka urang gitu. Eta mah tapi orang dibalas gitu. Nya tapi tadi omongkeun misalnya aya perjanjian misalnya tadi juga orang mul misalnya ieu salamatkeun kasus orangnya tah maneh berduit itu mah jelas suap. Tapi misalnya orang teh boga masalah, maneh nu ngadili orang teh bager ka maneh teh gitu. Sugana si mul teh pekanya, urang teh dibere imah ye, mul teh maneh hayang imah mung atau hayang mobil, hayang motor mung. Tapi orang tuh ngomong nanaon gitu. Eta mah melihat teh itu gratifikasi. Karena tadi kan
indikasinya ketika misalnya orang memberikan hadiah atau berupa uang barang gitunya kata ke pengadil gitunya, itu takut nanti bisa ngarubah hati emang si pengadilnya sendiri. Can itu dihukum tapi bager ke orang teh kan. Tapi bisa digitu kan kenapa gratifikasi dilarang deh gitu. Ada ranah perasaan gitu. Terus nanti jadi jatuh nanti mau profesional. Oke. Gitu kan eta nu dijaga teh kan orang pegawai harus profesional, harus integritas gitu. Nah kalau misalkan nih, ini termasuk gratifikasi bukan? Ini sering terjadi di beberapa perusahaan ya, gak hanya 1-2. Misalkan ada vendor, vendor itu kan memang sering mensuplai kebutuhan untuk produksi misalkan. Nah si vendor ini setiap setahun sekali ya para karyawan swasta ya budak korporat itu kan mau lebaran suka ngasih hadiah Mang. Nah itu apakah termasuk gratifikasi enggak? Oke. Misalkan nih, orang sebagai vendor, mana sebagai customer orang, ya. Karena sinergitasnya lancar, pembayaran maneh gak ada tunggakan, di setiap closingan selalu bayar. Nah, orang dikasih hadiah ya pas Idul Fitri, biasanya sih seminggu atau 10 hari sebelum Idul Fitri, ya kan? Ya, budak korporat. Dikasih tuh. Entah itu parselnya apa, parsel buah, parsel kue-kuehan, orson, dan lain-lain. Nah itu termasuk gratifikasi gak sih? Menurut, pandangan awam asumsi orang pribadinya bisa salah bisa benar gitu. Kalau nonnya memang beda-beda tipis gitu, mungkin kembali ke niat sih paling bakal apal mah gitu. Ini ya, tapi kan niat tadi susah ditoong kan ya, teman dari di hati kan gitu. Kalau misalnya kebaikan orang dapat bakal kebaca sihnya, misalnya kebaikan orang teh karena memang orang mengharapkan sesuatu dari orang yang misalnya suka membuat kebijakan, itu mungkin ada gitu, ada indikasi, tapi orangnya tidak membenarkan itu tidak ada sepertinya, itu kemungkinan ada gitu. Tadi sehingga kemarin kan muncul memang beberapa aturan oleh pemerintah bahwa ASN PNS tidak boleh mendapatkan parsel lebaran karena takut tadi itu. Tapi lo misalnya tadi teh hanya sekedar misalnya orang ucapan terima kasih mungkin ya. Ya kalau kartu ucapan hungkul mah tenan naon sih bisa tamanya. Kan emang normal. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah misalkan. Nah itu normal dong. Normal itu mah. Selebrasi ucapan biasa kan gitu. Asal lo teh Allah ya amplopan. Ada di dalamnya biasanya mah. Kartu ucapan tapi. Oh ya gitu. Atau biasanya kalau antar customer ya, antar vendor biasanya ada nanti tuh ngechat ke PIC biasanya. Nanti kalau mau order ini Pak, saya punya produk ini. Biasanya gitu. Kalau perlu produk ini saya punya Pak. Nanti bolehlah jadi supaya masuk gitu produk saya gitu Pak. Nah itu gimana tuh Bang? Itu nama tadi juga kembali ke niat makanya tadi karena secara harfiah gratifikasi adalah pemberian sesuatu barang atau uang dengan tujuan tertentu. Masuknya kemana kan ngertinya tapi ketika misal orang ngasih sesuatu gitunya tapi orang teh niatan naon menurut sedekah eta mah gitu. Ucapan terima kasih lah gitu tapi tidak pakai tanda petik ucapan terima kasihnya ya. Tapi eta biasanya kan hanya berlaku di masyarakat biasanya tapi lamun di ranah pemerintahan atau pejabat kan itu mah memang sensitifnya. Makanya daripada sensitif kemudian apalagi bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan sehingga menjadi sebuah gratifikasi dari sebuah pemberian teh, makanya kan dihilangkan, tidak boleh. Oke Mang, dengan penjelasan maneh tadi ya, orang akhirnya merasa lega, merasa aman takutnya. Itu kan orang takutnya nanti masuknya ke gratifikasi. Karena ya mudah-mudahan lah ya vendor-vendor atau klien-klien yang suka ngasih hadiah setahun sekali di momen Idul Fitri itu memang pure hanya ucapan terima kasih aja selama ini masih bisa bekerja sama gitu kan ya dengan mereka. Harapannya sih gitu ya. Jangan ada indikasi tadi misalnya biar diperlancar, biar terus tender namanya asup ke manehna gitu kan ya. Biar produk-produk mereka supaya tetap masuk dipakai itu gitu. Itu gratifikasi jelasnya, tapi lamun niatna lillahi ta'ala gitu kan ya. Jadi untuk para vendor, customer dan klien-klien kalau sudah ngasih hadiah di Idul Fitri, kasih jeda dulu sebulan. Jangan dulu ngechat masalah
produk lah, masalah supply lah, masalah marketing lah gitu, proyek lah gitu. Jadi dihentikan aja dulu ya, kasih jeda. Ya nyerikan gitu ya, nyerikan tuh. Iya gitu. Bener. Jadi rada-rada malah elegan gitu kan ya. Rada main cantik lah gitu. Nah setelah reda nih di momen Idul Fitri baru lah Pak, ini nih saya punya produk baru nih, kira-kira bisa gak nih penetrasi ke perusahaan Bapak? Nah baru dong gitu, ya gak sih? Dan terus orang emang tentu harapan kitanya bukan hanya di perusahaan vendor hungkul, pun di pemerintahan oke sama Mang. Yes, lembaga pemerintahan ya, dinas-dinas. Itu juga sama kan? Ya, di kalangan MPR, DPR gitu ya. Biasanya kan suka saling kasih atau tuker kado gitu ya. Kita berharap dan mewanti-wanti main cantik lah. Harus berhati-hati lah intinya ya. Gitulah. Jadi memang tadinya setiap apapun profesinya, apalagi kita nanti ada di wilayah pemerintahan atau dinas gitu yang berhubungan dengan kebijakan masyarakat, kebijakan bangsa gitu ya minta untuk jujur lah gitu. Jujur, profesional, integritas gitu ya. Lain sebagainya lah gitu. Ulah sampai hal-hal yang seperti ini teh terjadi lagi gitu Mang. Atau kalau perlu misalkan maaf Pak, ini maksud pemberian ini apa? Itu hak kita dong, boleh gak sih nanya gitu? Bisa, boleh kan? Ya, takutnya nanti ada indikasi gratifikasi daripada misalnya orang cilaka terjebak misalnya gitu namanya hari misalnya teh pemberian sebehak ternyata diusut gitu kan ya. Aduh, kaduhung. Dan ngomong-ngomong masalah usut oke emang tentu kita berharap gitu ke pihak-pihak yang punya kewenangan dalam proses peradilan atau misalnya dalam proses tentang hukum lah gitu kan ya, minta yang seadil-adilnya gitu ya, adil baik dari untuk segi masyarakatnya gitu ya, jangan dibedakan antara rakyat bawah dengan rakyat atas gitu ya, atau misalnya adil tadi misalnya jenis pelanggaran atau hukumannya gitu ya, beratnya dihukum berat lagi, anu ringan ya ringan gitu, jangan misalnya tebang pilih karena imam mungkin siahana gitu ya, ima pamannya misalkan jedugna misalnya gitu kan ya, sehingga beda lah gitu peraturannya, karena kan ini nama apa yang dimiliki oleh bapak-bapak otoritas hukum sekarang gitu kan ya, itu adalah amanah dari rakyat dan juga amanah dari yang maha kuasa. Emutnya bakal aya akhirat gitu. Ada pertanggungjawaban Pak ya. Ingat Pak, ada pepatah Sunda yang bilang kalau hewan mati itu bilatungan ya. Sato umurnya Sunda mah. Sato pae aya bilatungan. Jelema pae aya balitungan. Balitungan itu ditranslator perhitungan. Ditranslator aja bisa apa ya. Jadi lamun hewan meninggoy atau mati gitu nya, itu pasti ada belatungnya. Tapi kalau manusia mati bukan hanya belatung saja, hanya lamun goreng amal mah, tapi ada perhitungan juga gitu dari yang Maha Kuasa. Jadi gitu. Berhati-hatilah, waspadalah.